The bark is in deep shock and is overcome. The lioness knows exactly what's going on and knows there's no rush. Like the most natural thing in the world, she claims the kill with a lion's typical bite to the throat. A second lioness soon joins her. And a third is already on the way. It takes time for more hyena to get here from the Valley of the Rocks. This is right on the edge of their territory, and the lionesses are creating fait accompli. They're lucky there are so few hyenas here. They can hold their own against 4. The hyenas won't counterattack, yet. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Di sini kita akan meresensi film yaitu Explore the Clash of the Titans, Lions versus Hyenas, A Fight for Territory. Jadi perkenalkan, nama saya Dita Eka Damayanti dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur dengan NIM 146251116. Perkenalkan, saya Ezekiel Juyenza dari Prodi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan dengan NIM 146251117. Perkenalkan, nama saya Gigi Lu Rifai dengan Prodi Aquakultur NIM 146251120. Perkenalkan, nama saya Bagus Greta Andaru Hardianto dengan NIM 146251114. Perkenalkan, nama saya Delvano Tegar Putra, Prodi Aquakultur dengan NIM 146251115. Perkenalkan, nama aku Aulia Mazidatun Nikmah dengan NIM 146251113 dari Prodi Aquakultur. Perkenalkan, nama saya Vyogi Mahara Mirsansiwi dengan NIM 146251119 dari Program Studi Aquakultur. Perkenalkan, nama saya Felicia Arfia Frelia dengan NIM 146251118 dari Program Studi Aquakultur. Perkenalkan, saya Faiz Agustian dengan NIM 147251109 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Jadi di sini kita akan meresensi sebuah film yang akan kita kaitkan dengan prinsip biologi. Nah, untuk jenis filmnya tersendiri yaitu dokumenter alam, produksi dari Thermometer Visual Studio, dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang bagian sinopsis. Oke, jadi untuk selanjutnya, sinopsis dari film ini itu mengikuti kehidupan dari kelompok singa betina Boulder Pride dan 9 anak mereka yang berhasil bertahan hidup selama setahun di sabana Afrika. Namun keadaan berubah ketika jantan baru mengambil alih wilayah mereka dan memaksa kelompok ini untuk bertahan hidup tanpa dukungan jantan dominan. Lalu dalam kondisi sulit ini, mereka harus berburu dan melindungi anak-anak mereka sambil terus diawasi dan diikuti oleh kelompok hiena, pesaing utama mereka dalam perebutan makanan dan wilayah. Nah, dokumenter ini tuh menyoroti pertarungan alami antara dua spesies predator sosial yang menggambarkan keseimbangan kekuasaan yang dinamis dan strategi hidup yang berbeda. Nah, selanjutnya, kalau dilihat dari kita gabungkan dengan prinsip dasar biologi, film ini dilihat dari interaksi dan homeostasis, film ini tuh menampilkan bentuk interaksi ekologi yang kompleks antara singa dan hiena tersendiri, itu baik dalam bentuk kompetisi untuk mencari makanan maupun dalam bentuk predasi tersendiri. Nah, kedua spesies ini tuh berperan untuk saling menjaga keseimbangan homeostasis tersendiri dalam ekosistem sabana Afrika. Tanpa satu di antara mereka, rantai makanan akan terganggu. Misalnya, jika singa itu berkurang drastis, populasi herbivora bisa meningkat berlebihan dan bakal menyebabkan degradasi vegetasi. Baik, selanjutnya kita kan sudah mengulas dan menghubungkan dengan prinsip dasar biologi. Jika dilihat dari sisi evolusi dan diversitas, dari dokumenter yang saya lihat nih,
juga menyoroti bagaimana kemampuan bertahan dari tiap spesies lewat prosedur evolusi yang sangat panjang. Pertama dari singa, mengandalkan kekuatan fisik, kerjasama saat berburu, dan kekompakan kelompok untuk mempertahankan wilayah serta menjaga anak-anak mereka. Sementara itu, dari hiena memiliki keunggulan yang berbeda, dari rahang yang sangat kuat, daya tahan tubuh yang luar biasa, serta cara hidup berkelompok di mana para betina biasanya memegang peranan penting dalam mengatur kelompok. Perbedaan perilaku tersebut dan ciri-ciri pada kedua hewan ini menunjukkan bagaimana evolusi telah membentuk strategi pertahanan mereka agar tetap mampu hidup dan bersaing di lingkungan yang sama. Selanjutnya dapat dilihat dari sisi kontinuitas. Ayo, Gih. Kontinuitas yang saya lihat ya dari video tersebut, kisah kelangsungan 9 anak singa melambangkan prinsip kontinuitas kehidupan, yaitu pewarisan gen dan kelangsungan spesies melalui reproduksi. Pergantian jantan dominan juga menunjukkan dinamika alami untuk memastikan hanya individu paling kuat yang mewariskan gen. Kemudian dari segi universalitas, konflik yang digambarkan memperlihatkan prinsip universal dari biologi, meliputi semua makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Meskipun berbeda spesies, baik singa maupun hiena, menunjukkan insting alami yang sama-sama melindungi kelompok, mencari makan, dan mempertahankan wilayah. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke kualitas film. Setelah menonton film tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa kualitas dari film tersebut sangat baik. Mulai dari isi film dengan dokumenter yang informatif dan menarik, sehingga kita bisa belajar tentang cara hidup hewan liar dari sudut pandang ilmiah, namun tetap disampaikan dengan cara yang seru dan menarik. Selain itu, film ini juga menambah pengetahuan kita mengenai ekologi dan perilaku hewan di alam bebas. Selanjutnya, untuk gambar dan visual dari film ini juga sangat bagus. Mulai dari pengambilan yang dari udara, tampilan close-up yang sangat jelas, dan pencahayaan khas sabana Afrika yang membuat kita sebagai penonton seolah-olah ikut menyaksikan langsung kehidupan singa dan hyena di alam bebas. Lalu yang terakhir, untuk penyampaian dalam bentuk narasi, disampaikan dengan nada suara yang netral serta objektif, yang mengajak kita untuk menghilangkan pemikiran bahwa singa selalu menjadi pahlawan dan hyena selalu jahat. Sehingga kita dapat memahami bahwa setiap hewan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Untuk selanjutnya yaitu tentang kelebihan. Jadi kelebihan dari film tersebut yaitu dapat menyajikan ilmu biologi ekologi dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Yang kedua, visual dan suara latar mendukung suasana alami dan menegangkan. Yang ketiga, mengandung pesan ilmiah dan moral bahwa setiap makhluk memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Untuk kekurangannya di sini dapat dilihat bahwa dalam film tersebut lalu fokus pada konflik yang terjadi dan kurang menjelaskan tentang mekanisme ekologi secara detail seperti rantai makanan. Lalu narasi emosional juga terkadang mendominasi di filmnya sehingga penjelasan ilmiah bisa terasa sekilas bagi penonton yang mencari pembelajaran biologi mendalam. Jadi kesimpulannya adalah film ini layak dijadikan sebagai media pembelajaran biologi kontekstual. Film dokumenter ini tidak hanya menampilkan ketegangan antara kedua predator besar, tetapi juga menggambarkan prinsip-prinsip dasar biologi seperti interaksi antar organisme, adaptasi, evolusi, serta keseimbangan ekosistem. Dengan kualitas visual yang tinggi dan pesan ekologis yang kuat, film ini memberikan pemahaman bahwa kehidupan di alam saling berhubungan dalam jaringan yang kompleks. Hubungan antar organisme tersebut berperan penting menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini. Jadi seperti itulah resensi film Clash of the Titans Lion versus Hyena dari kelompok 1 tersendiri. Kami dari kelompok 1 izin undur diri dan terima kasih telah menonton.